Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat belajar daringnya ya, karena di sini saya pun juga semangat ya. Jadi kalian juga harus semangat. Nah, kita masuk ke Fuzzy Export System. Jadi atau Fuzzy Inference System ya. Fuzzy Inference System udah kita pelajari kemarin. Nah, Fuzzy Inference System ini bisa juga untuk sistem pakar, bisa juga untuk pengambilan keputusan, tergantung kondisinya ataupun studi kasus yang akan dipecahkan masalahnya dengan logika fuzzy ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Fuzzy Expert System ataupun Fuzzy Inference System itu punya 3 metode. Yang pertama adalah Sugeno, Tsukamoto, dan Mamdani. Jadi kita akan bahas satu persatu. Mungkin dimulai dari Fuzzy Sugeno dulu ya. Jadi Fuzzy Inference System mempunyai 4 langkah-langkah ya, ataupun eksekusinya ada 4. Yang pertama fazifikasi, lalu mesin inference atau rulesnya, lalu komposisi atau agregasi, lalu defazifikasi kembali. Nah, akan kita ulas masing-masing dari langkah-langkah ini. Yang pertama adalah fazification, yaitu definisi dari himpunan fuzzy dan penentuan derajat keanggotaan dari crisp input pada sebuah himpunan fuzzy. Jadi di fazification inilah kita buat himpunannya, kita buat penentuan derajat keanggotaan, penentuan representasi kurvanya, mau kurva apa, rank nilainya, domainnya apa, semesta pembicaraan lah yang kita buat di sini ya. Lalu inference atau inferensi, yaitu rule atau kaidah-kaidah ataupun ketentuan yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah output. Misalnya if A then B then C misalnya gitu. Atau kalau kemarin kita mesin temperatur itu jika suhu ruangan hangat dan cuaca di luar dingin, maka temperaturnya mungkin sedang ataupun tinggi gitu. Itu yang dinamakan inferensi. Lalu agregasi, komposisi ya, yaitu agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Nah, disinilah di komposisi dilihat kira-kira apa yang tepat dari hasil yang didapat dari fazification untuk menentukan sebuah rule yang dipakai. Lalu dilakukan defazification ataupun perhitungan menjadi nilai crisp ataupun nilai tegasnya kembali. Nah, yang pertama adalah Fuzzy Sugeno ya. Model Fuzzy Sugeno ini diciptakan oleh Michio Sugeno, makanya dinamakan Fuzzy Sugeno ya. Sugeno. Mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dan konsekuen. Singleton ialah sebuah himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan 0 di luar titik tersebut. Nah, mungkin agak bingung ya. Kita akan coba aja ya apa yang dimaksud dengan model Fuzzy Sugeno ini. Nah, ini tadi sebuah aturan ya ataupun inferensinya. If X is A and Y is B, then Z is XY misalnya gitu. Ini yang tetap digunakan operator ya. Kalau operatornya N berarti nilainya nilai minimum yang akan dipilih itu tetap ada ya, dan seterusnya sama. Nah, ini adalah rule-nya digambarkan seperti ini. Nah, lalu setelah rule-nya dikumpulkan, lalu membuat komposisi dari nilai-nilai kurva dari representasi yang ada. Oke, kita akan masuk ke defazifikasinya ya. Ini untuk pembuatan nilai crispnya ataupun nilai tegasnya. Jadi keluarannya itu berupa nilai tegas ya, bukan sebuah pernyataan fuzzy yang ambigu.
Kalau nilai crisp kan tegas ya, hanya ada satu keluaran ataupun satu output. Kalau fuzzy kan bisa banyak, bisa ada dua kemungkinan kalau fuzzy, dua atau mungkin tiga tergantung kurvanya. Nah, ini kita akan masuk ke model fuzzy Sugeno ya, dengan sebuah studi kasus, yaitu studi kasusnya itu mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya. Ya, jadi anggaplah ini adalah sebuah kebenaran ya. Jadi dalam sebuah studi kasus itu harus mempunyai data-data yang akurat. Misalnya nanti kalian membuat penelitian, kalian harus mencari data ataupun menemukan pakar-pakar yang kategori-kategorinya yang kita gunakan sebagai inputan ataupun output yang akan diinginkan nanti berdasarkan dari sebuah pakar ya, jadi tidak asal-asalan. Ini kita anggap semuanya adalah ilmu eksak ya, ilmu pasti. Jadi semua yang dikatakan di sini ada penanggung jawabnya seperti itu. Jadi nggak asal-asalan. Oke, ini kita mempunyai studi kasus untuk mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya. Adapun inputannya itu tinggi dan berat badan, lalu outputnya itu atau keluarannya itu adalah sehat. Jadi kita dilihat dari nilai tinggi dan berat badannya lalu sehat. Berarti ada 3 variabel ya, 2 untuk input, 1 untuk outputnya gitu. Nah, lalu di sini ada indeksnya ya, ataupun range dari kategori sehat ya. Ada kategori sangat sehat ya, atau disingkat SS dengan indeks 8, lalu sehat dengan indeks 0,6, agak sehat 0,4, dan indeksnya 0,2. Oke, mungkin kita akan buat di Excel aja. Jadi akan kita buat sebuah pernyataan gitu ya, biar kita gampang mengerjakannya bareng-bareng. Oke, di sana apa yang ada input ya, input. Yaitu tinggi dan berat badan. Lalu outputnya adalah sehat. Oke, apalagi katanya. Nah, di kategori sehat ini ada 4 variabel ya, ada sangat sehat, sehat, agak sehat, dan tidak sehat. Berarti ini adalah input yang menghasilkan sebuah output ya kan. Ini berarti adalah tinggi badan, berat badan menentukan outputnya yaitu sehat. Dan sehat ini mempunyai kategori lagi ya kan, yaitu sangat sehat, sangat sangat sehat, sehat, agak sehat, lalu tidak sehat. Oke, masing-masing itu mempunyai nilai yang berbeda. Kalau nilainya 0,8 berarti dia sangat sehat. Kalau nilainya 0,6
berarti dia sehat. 0,4 agak sehat, sorry. Lalu 0,2 itu tidak sehat. Oke, kita lihat lagi apa informasi yang bisa kita dapat. Nah, ini adalah falsification-nya ya, ataupun membuat semesta pembicaraan. Jadi di sini terdapat range nilai 0 sampai 120 itu sangat pendek untuk kategori tinggi ya. Jadi ada 3 variabel itu. Yang pertama itu ada tinggi, berat badan, lalu sehat. Sehat itu adalah outputnya nanti. Nah, di sini sudah ditentukan oleh pakar, yaitu kalau untuk tinggi itu dari 0 sampai 120 itu sangat pendek. Ya, ini mungkin untuk orang dewasa ya, untuk orang dewasa. Lalu pendek itu 115 sampai 145 itu dengan kurva pendek ya. Lalu sedang di kisaran 140 sampai 165, dan tinggi itu 160 sampai 185. Dan untuk kategori sangat tinggi itu 185 ke atas. Nah, di sini ada 3 kurva ya. Di sini kurva representasi kurva turun untuk sangat pendek. Untuk pendek, sedang dan tinggi ini trapesium, dan sangat tinggi ini adalah kurva naik gitu. Jadi ada 3 kurva yang berbeda walaupun kelihatannya sama. Nah, itu untuk tinggi ya, dan ini ada untuk fungsi keanggotaan untuk berat badan. Nah, untuk berat badan itu range 0 sampai 45 itu sangat kurus ya. Jadi sangat kurus itu 0 sampai 45, dan 40 sampai 55 itu kurus, 50 sampai 65 itu biasa, berat itu 60 sampai 85, dan sangat berat itu 80 ke atas ya, sangat berat atau overweight. Nah, ini sudah ditentukan ya rule-rule-nya untuk tinggi dan berat badan. Nah, ini adalah rule-nya ya, ataupun invensinya, ataupun kaidah-kaidah yang menentukan aturan-aturan ya. Jadi di sini karena ada 2 variabel, jadi penggunaannya dengan tabel kaidah Fuzzy sangat cukup efektif ya, karena cuma dua variabel yang akan dibandingkan gitu untuk satu operator. Jadi kalau 2 bisa seperti untuk tabel seperti ini ya, untuk memudahkan kita. Misalnya ini dalam bentuk if then. If sangat pendek, then sangat kurus. If sangat pendek dan sangat kurus, then sangat sehat. Nah, berarti seperti ini ya. Jika sangat pendek dan sangat kurus, nah kan dia di sini tepatnya berpotongannya, maka dia sangat sehat. Seperti itu. Lalu jika pendek dan sangat kurus, maka dia sehat. Ya, berarti ideal dia kalau pendek dia kurus berarti sehat. Tapi kalau pendek kurus aja berarti dia sangat sehat gitu ya. Lalu kalau pendek dia biasa, dia sehat. Lalu kalau pendek dia berat aja, dia agak sehat. Kalau dia sangat berat berarti tidak sehat, ataupun obesitas ya, overweight gitu ya. Nah, ini adalah untuk yang sedang seperti itu juga. Kalau sedang dengan sangat kurus berarti dia agak sehat ya, karena dia agak tinggi tapi sangat kurus berarti itu kurang sehat itu. Lalu kalau dia sedang tapi dia kurus, maka dia sangat sehat. Atau dia sedang dengan biasa, itu juga sangat sehat gitu. Jadi semakin berat dia berarti semakin tidak sehat, ini intinya. Sangat berat ini rata-rata tidak sehat atau agak sehat, paling lumayannya gitu. Nah, itu adalah aturannya sudah dibuat ya. Jadi udah bisa mempresentasikannya dalam tabel ini aja gitu, nggak semua. Kalau semua mungkin banyak ya, ada berapa rule nih? 1, 2, 3, 5 kali 5 ada 25 rule berarti. Oke, ini yang kedua adalah contoh kasus ya. Jadi di sini ada orang, bagaimana kondisi kesehatan seseorang dengan tinggi 161,5 cm dan berat 41 kg. Nah, di sini kita akan menentukan yaitu sehat, sangat sehat, ataupun agak sehat atau tidak sehat dengan tinggi badan 161 dan
beratnya 41 kg. Ya, jadi akan kita lihat di sini berarti contoh kasus. Kondisi kesehatan seseorang dengan tinggi 161,5 dan berat 41 kg. Oke, jadi ini ada sebuah kasus ya, di mana beratnya itu 41 kg dan tingginya itu 165 kg. Kok di sini nih, sorry. Oke ya, jadi ini ada tingginya itu 161 dan beratnya 41 kg. Nah, ini adalah kurvanya ya. Jadi dia ada di 161, ini adalah untuk tinggi badan ya. Untuk tinggi badan berarti dia ada di 161, berarti di sini ya. Berarti dia ada memiliki dua kemungkinan, yaitu di sedang dan tinggi ya. Jadi akan kita cari, kalian kita ingat-ingat untuk mencari representasi keanggotaan. Berarti di sini kita cari yang sedang dulu ya. Mu sedang gitu ya. Mu ini. Mu sedang dengan nilai 161,5. Besar banget ya. Oke, di sini kita lihat dia kurvanya kurva trapesium ya. Jadi kita lihat dulu rumus untuk kurva trapesium di pertemuan 4 kemarin. Ini ada kurva naik ya, kurva turun, lalu kurva segitiga, lalu kurva trapesium. Oke, ini kurva trapesium ya. Jadi ada empat variabel ya, ada A, B, C, dan D. Ini adalah rumusnya. Jadi kita lihat 161 itu tadi di mana? 161 di sini ya. Berarti dia nilainya itu kita tentukan dulu. Mungkin ini kita copy aja deh. Kayak snipping tool. Kita letakkan di sini ya. Sini aja deh. Kita kecilin. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, sedang itu di sini ya. Ini dari mulai 140 sampai 165. Berarti A-nya itu adalah 140, B-nya 145, C-nya itu 160, D-nya itu 165. Jadi kita buat di sini berarti sedang A, B, C, dan D.
Oke, jadi A-nya itu berapa? 140 ya. 140, B-nya itu 145, C-nya itu ini ya 160, lalu D-nya itu ini yang ini ya 165. Dan jangan lupa kita berikan nilai juga untuk X-nya. Di sini aja ya. X-nya itu berapa? 161,5. Oke. Lalu kita cari rumusnya. 161 itu di sini ya udah ada ini yang di sini dia kita anggaplah di sini ya 161. 161 berarti dia di antara C dan D ya, di antara C dan D. Kita lihat rumusnya, kalau dia kurva trapesium dan nilai X-nya itu di antara C dan D, di antara 160 dan 165. Oke, kita lihat lagi temuan 4 kita. X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari D sama dengan 0. Berarti bukan ini. Di antara A dan B atau lebih besar dari A dan lebih kecil dari B bukan. Di antara B dan C juga bukan. Di antara B dan C kan ini landa ini. Berarti 1 dia. Lalu mungkin yang terakhir. Oh ini kok X sama lebih besar sama dengan D lagi ya? Kan di sini udah ada nih. X lebih besar sama dengan D itu nilainya adalah 0. Dia lebih besar dari D. Lebih besar dari D ke sana berarti kan udah turun ini. Berarti udah 0. Berarti ini salah. Ini harusnya X itu di antara C dan D ya kan? Berarti ini bukan. Ini salah berarti di modul kita yang kemarin ya. Kita pakai textbook aja. Berarti C lebih kecil, anggaplah lebih kecil sama dengan ya, sama dengan X lebih besar atau lebih besar dari D ini ya. Oke, aduh. Oke, seperti ini. X lebih besar dari C dan lebih kecil dari D, atau di antara nilai C dan D. Jadi rumusnya ini D kurang X per D kurang C. Berarti di sini kita buat sama dengan perhatikan adanya D kurang X. Ini ya, D kurang X tutup kurung dibagi D kurang C, D lagi dikurang C, tutup kurungnya lalu enter. Oke, hasilnya 0,7 dan di sini juga 0,7 di kurva sedang sama ya, nilainya 0,7. Dan untuk nilai sedang, nilai tingginya di sini berarti dia di antara nilai A dan nilai B. Ini kita ganti, kita copy aja menjadi nilai tinggi. Berarti di sini ada 160.
Lalu ini ya, ini 165, lalu ini 180, lalu ini 185. Dan dia di antara A dan B ya, karena 161 di antara A dan B. Kita lihat rumus di antara A dan B. Ini ya, di antara A dan B nilainya itu X. X kurang A dibagi B kurang A. Jadi di sini mu tinggi. Apa katanya tadi? X kurang A per B kurang A. Sama dengan X kurang A bagi B kurang A. B kurang A. Oke, kita enter. Oke, hasilnya 0,3. Ini juga ya, berarti udah pas. Kita dapat hasil 0,7 untuk sedang dan 0,3 untuk tinggi. Kita lihat lagi di sini. Sama ya. Ini seperti ini. Lalu ini rule untuk kurus ya, berarti di kurus itu ada nilai X-nya itu 41. Di sini udah dijawab ya. 0,8 untuk sangat kurusnya dan untuk kurusnya itu 0,2. Tapi coba kita praktekin lagi seperti tadi ya. Ini untuk beratnya ya. Variabel berat. Oh, bukan berat, apa ini? Tinggi. Ini variabel tinggi, lalu di sini kita buat variabel berat. Kita copy aja. Di sini dia mempunyai dua bagian ya, ada sangat kurus dan kurus. Di sini kita, karena kurus itu 40, kurus itu dimulai dari 40 sampai 55. Oke, kita buat untuk yang variabel kurus. Dan sangat kurus. Di sini sangat kurus. Di sini kurus. Dan nilainya bukan 161 ya, melainkan 41 karena berat badannya itu 41. Ini juga sama. 1. Oke, kita akan kopikan lagi menggunakan snipping tool. Di sini karena yang dibutuhkan itu hanya sangat kurus dan kurus, makanya nilainya yang ada aja ya. Oke, ini adalah representasi turun ya, yang di sangat kurus ini kan, karena dia adalah representasi kurva turun ya, bukan trapesium yang seperti tadi. Maka hanya ada dua kalau untuk kurva turun. Kita lihat untuk kurva turun ini ya, berarti hanya ada nilai A dan B. Kalau di antara A dan B, maka
rumusnya B kurang X per B kurang A. Berarti di sini sangat kurus ya. Ini A dan B. A-nya itu 0, B-nya itu 40, 45, sorry. Ini ya kan 45 nih. Berarti A-nya dimulainya itu dari 40 sampai 45. Nah, ini lurusnya dia 40 nih. Oke. Kita buat itunya dulu. Sama dengan B kurang X per B kurang A. B kurang, X nya belum kita buat ini. X nya 41 ya. Jadi kita buat yang sangat kurus. B kurang X per B kurang A. Bentar. Hasilnya 0,8. Yang warna pink ini ya memang 0,8 ya. Kalau kita salah rumus ini hasilnya nggak 0,8 ini, saya kalian. Lalu untuk yang variabel kurus itu sudah memakai kurva trapesium, dan karena dia nilai 41 itu di antara nilai 40 dan 45, berarti X-nya itu di antara A dan B. Kita lihat lagi. Untuk trapesium di antara A dan B, berarti rumusnya itu X kurang A per B kurang A. Berarti kalau yang ini B-nya aja ya kita ambil. A-nya itu 40, B-nya itu 45 ya, sama ya. Berarti rumusnya itu adalah X kurang A, X kurang A yang di sini aja, per B kurang A, per B kurang A. Lalu enter. Hasilnya 0,2. Sama seperti yang di sini ya, 0,2 karena dia sangat pendek sekali di sini ya. Sudah ada garis dari kurus, maka dia hanya 0,2. Nah, sudah kita dapat ya masing-masing dari nilai variabel tinggi dan berat badan, yaitu 0,7 untuk sedang dan mu 3 tinggi 161 itu adalah 0,3. Lalu untuk mu sangat kurus itu 0,8 dan mu kurus itu 0,2. Begitu kita kembali lagi ke materi setelah kita mendapat nilai-nilainya ya, sama ini juga 0,8 dan 0,2. Nah, ini sudah masuk ke rule evaluation tadi, yaitu 0,8 dan 0,2. Kenapa di sini menjadi 0,8 dan 0,2? Yang awalnya di sini kan tadi apa ya? Sangat kurus dan kurus ya. Di sini sangat kurus dan kurus. Dan nilainya itu 0,8 dan 0,2. Yang lainnya itu tidak, karena bukan keanggotaan yang
si contoh tadi. Nah, di kategori tinggi mendapat nilai 0,7 dan 0,3 di sedang dan tinggi. Maka itu sedang dan tinggi itu diganti menjadi 0,7 untuk sedang dan tingginya itu 0,3. Nah, karena lalu ya dapatlah agak rule yang didapat itu ada 4 ya. Ada agak sehat, sangat sehat, tidak sehat, dan sehat. Nah, lalu yang agak sehat dan tidak sehatnya itu kita buat ya. Jadi 0,7 dan 0,2 nilai tadi. Ya, jadi sangat sehatnya itu tadi menjadi 0,2, lalu sehatnya itu juga 0,2, dan ini 0,2. Oh, ini gini berarti. Ini kan memakai fungsi minimum ya. Memakai operatornya n, maka dipakai yang minimum. Nah, untuk yang di sini 0,7 dan 0,8 kan di sini. Karena memakai fungsi n, maka dipilihlah nilai yang paling minimum 0,7. 0,7 dan 0,8 yang paling minimum adalah 0,7, maka yang dipilih itu 0,7. Lalu yang di sini adalah 0,7 dan 0,2. Mana yang lebih minimum? Yaitu 0,2, makanya di sini ditulis 0,2. Nah, yang di sini 0,3 dan 0,8. Mana yang paling rendah atau yang minimum? Jelas 0,3, makanya di sini ditulis 0,3. Lalu 0,3 dan 0,2, lebih mana yang lebih minimum? Ya, pastinya di 0,2 ya, makanya di sini 0,2. Berarti didapatlah nilai minimumnya yaitu 0,7, 0,2, 0,3 dan 0,2. 0,3 tadi adalah untuk kategori tidak sehat ya. Sini kan tidak sehat 0,3, berarti tulis di sini. Lalu agak sehat itu di sini ya, agak sehat berarti ini nilainya 0,7. Lalu sehat itu di sini 0,2, di sini nilainya menjadi 0,2, berarti sehat menjadi 0,2. Lalu di sini sangat sehat di sini 0,2. Sangat sehat di sini juga dituliskan 0,2. Nah, kita sudah sampai di divisifikasi ya. Jadi sudah mendapatkan nilainya. Maka untuk decisionnya ataupun hasil akhirnya itu metode Sugeno itu bisa ada 2 metode untuk keputusan akhirnya ya. Bisa memakai fungsi max atau metode max, bisa memakai metode centroid ya. Kalau memakai fungsi max berarti dia 0,7 yang paling tinggi. Berarti dia adalah 0,7. Hasilnya agak sehat. 0,7 kan agak sehat nih. Yang paling tinggi berarti dia agak sehat kategorinya. Ini agak sehat. Itu tadi kalau untuk fungsi max. Nah, kalau untuk fungsi centroid dihitung ataupun dia nilai tengahnya ya. Jadi di sini dikalikan dengan indeks ataupun bobot yang di awal tadi. Yang di awal tadi sudah kita buat ya, sangat sehat itu 0,8, sehat itu 0,6, agak sehat 0,4, tidak sehat itu 0,2. Nah, di sini akan dibuat metode centroid dengan cara dikalikan antara bobot dengan ini ya, dengan hasil aturan Fuzzy tadi. 0,3 itu didapat dari tidak sehat ya. Tidak sehat itu memiliki bobot 0,2. Jadi dikalikan 0,2. Lalu agak sehatnya tadi 0,7 ya. 0,7 di sini dan bobot agak sehat itu 0,4, maka di sini tulis 0,4. Dan di sini 0,2 itu adalah sehat.
sehat itu indeksnya itu 0,6, maka dikalikan 0,6, dan yang terakhir ini ya dia dapat dari 0,2. Oh ini 0,3 ya, harusnya 0,2 ini. Jadi ini ganti aja ya, kita ganti jadi 0,2. Oke, jadi gini aja lah ya. 0,2 dikali 0,8 ya. 0,8 didapatkan dari bobot sangat sehat, yaitu 0,8 ataupun di atas tadi ya. Jadi semuanya dikali lalu ditambahkan, lalu hasilnya dibagi dengan nilai yang diperoleh tadi dengan fungsi n, yaitu dapat 0,4429 atau Cripps decision-nya. Jadi karena Cripps decision-nya itu decision indeksnya itu 0,4, maka di sini 0,4 itu indeksnya itu untuk kategori agak sehat. Maka disimpulkanlah dari hasil centroid method juga dia agak sehat ya. Ini agak sehat. Kalau sama berarti dengan fungsi max yang di sini ya, karena yang tertingginya itu 0,7 di kolom ini, yaitu di agak sehat juga sama. Dan untuk yang nilai fuzzy decision-nya itu 75% agak sehat dan 25% sehat. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.